Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Gulu Martono, NPM 57. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang algoritma fusi untuk tugas pengenalan pola paralel A. Jadi yang pertama pengertian algoritma fusi. Jadi definisi algoritma fusi sendiri adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fusi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fusi mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, logika fusi memiliki konsep yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Yang kedua, logika fusi sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Yang ketiga, logika fusi memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Yang keempat, logika fusi mampu mensistemkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Dan pengembangan aplikasi algoritma fusi. Jadi pada tahun 1990, pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fusi di Jepang, Matsushita Electric Industrial Company. Itu sistem fusi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan diuji. Dan masuk ke metode algoritma fusi. Jadi yang pertama ada metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen direpresentasikan dengan himpunan fusi dengan fungsi keanggotaan monoton. Output hasil inferensi masing-masing aturan adalah Z, berupa himpunan biasa atau Kripke yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobotnya. Yang kedua ada metode Sugeno. Metode Sugeno mirip dengan metode Mamdani, hanya output atau konsekuen tidak berupa himpunan fusi, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Ada dua model metode Sugeno, yaitu model fusi Sugeno order 0 dan model fusi Sugeno order 1. Dan yang ketiga ada metode Mamdani. Jadi pada metode Mamdani, aplikasi fungsi implikasi menggunakan min, sedang komposisi aturan menggunakan metode max. Metode Mamdani dikenal juga dengan metode max-min. Inferensi output yang dihasilkan berupa bilangan fusi, maka harus ditentukan suatu nilai Kripke tertentu sebagai output. Proses ini dikenal dengan defusifikasi. Dan lanjut ke fungsi keanggotaan. Jadi fungsi keanggotaan merupakan fungsi yang memetakan elemen suatu himpunan ke nilai keanggotaan pada interval 0,1. Fungsi keanggotaan yang membedakan himpunan fusi dengan himpunan tegas. Fungsi keanggotaan dapat direpresentasikan dengan berbagai cara. Namun yang paling umum dan banyak dipakai dalam sistem yang dibuat berdasarkan logika fusi adalah representasi secara analitik. Pemodelan yang tepat dibutuhkan karena model fusi sensitif terhadap jenis pendeskripsian himpunan fusi. Terdapat berbagai jenis pendeskripsian himpunan fusi. Yang pertama ada representasi kurva linear. Jadi representasi paling sederhana dalam fungsi keanggotaan, yaitu representasi linear yang digambarkan sebagai satu garis lurus. Keadaan himpunan fusi linear ada dua. Dan yang kedua ada representasi kurva segitiga. Jadi representasi kurva segitiga merupakan gabungan dari representasi linear. Yang ketiga ada representasi kurva trapesium. Itu representasi kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Kemudian masuk ke contoh soal dan penyelesaian. Jadi ini ada contoh soal menggunakan metode Tsukamoto. Jadi di sebuah perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang paling banyak sampai 600 kemasan per hari, dan paling sedikit sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari
diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2000 kemasan. Nah, apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan sebagai berikut. Ya, jadi metode Scomoto ini menggunakan if and then. Jadi rule pertama ada if permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Rule kedua, if permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Rule ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Rule keempat, if jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 2.500 kemasan dan persediaan di gudang masih 500 kemasan? Ini gunakan fungsi keanggotaan linear. Jadi jawabannya permintaannya itu 2.500, kemudian setengahnya 5.000 dikurangi 5.000 itu kan 5.000 kemasan per hari, kemudian dikurangi 2.500 itu jumlah permintaan sebanyak 500 kemasan, kemudian dibagi 4.000, kemudian 0,625. Kemudian jika yang naik itu 2.500 dikurangi 1.000 dibagi 4.000 0,375. Kemudian untuk persediaannya sendiri, jika 500 itu sedikit, itu ketemunya 0,2, jika persediaannya banyak maka 0,8. Jadi produksinya alfa pertama itu turun jika 2.500, kemudian permintaan turun dan persediaannya banyak. 100 minimal 0,625. Jadi produksinya kira-kira 3.875. Kemudian jika ini yaitu permintaannya turun, kemudian persediaannya sedikit, itu kira-kira Z-nya ketemu 6.000. Kemudian jika permintaannya naik, tapi permintaan naik dan persediaan banyak, kira-kira 3.875. Dan jika permintaan naik dan persediaan sedikit, kira-kira sehari bisa 3.000. Jadi untuk menghitung Z akhir dengan rata-rata semua Z berbobot, jadi kemudian yang awal tadi, hasilnya yang Z tadi, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi masing-masing 1 tambah alfa 2 tambah alfa 3 tambah alfa 4. Kemudian mendapatkan hasil Z terakhirnya itu 4.053. Jadi kira-kira Z akhir dengan rata semua Z berbobot itu hasilnya 4.053 untuk per harinya. Kemudian ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan macam-macam metode dalam fusi. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.